proses pengadaan barang dan jasa yang bersih, transparan, serta berintegritas. Baik, hadirin yang kami hormati, eh, untuk yang pertama, mari kita eh, nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada petugas. Eh, Kami persilakan. Baik, para hadirin yang berbahagia, agar kegiatan hari ini membawa kebermanfaatan dan berjalan dengan lancar, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dari PLT Inspektur Daerah Kota Denpasar. Kepada Bapak PLT Inspektur, kami persilahkan. Iya, iya. Iya, terima kasih pembawa acara. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya. Yang saya hormati narasumber dari Penyuluh Anti Korupsi Kota Denpasar, Bapak Ibu penyedia barang dan jasa yang hadir di lingkungan pemerintah Kota Denpasar, hadirin sekalian yang mengikuti kegiatan ini secara daring. Jadi pertama-tama puji syukur, kami bahagia kita panjatkan kepada Ida Sang Yang Widi Wasa karena hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat guna bersama-sama mengikuti sosialisasi anti korupsi untuk penyedia barang dan jasa di Kota Denpasar. Hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui, korupsi musuh kita bersama, yaitu korupsi menghambat kemajuan bangsa dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi.
Sebagaimana kita ketahui bersama, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu titik rawan terjadinya praktik korupsi, mulai dari perencanaan, proses lelang, hingga pelaksanaan kontrak. Semuanya mengandung risiko penyimpangan apabila tidak diawasi dan tidak dijalankan secara transparan serta akuntabel. Jika tidak ditangani dengan serius, hal ini dapat menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat. Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pengadaan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Namun, komitmen ini tidak dapat berjalan sendiri, jadi kolaborasi antara pemerintah sebagai pengguna anggaran dan para penyedia yang hari ini sempat hadir sebagai mitra kerja menjadi kunci penting dalam menciptakan ekosistem pengadaan yang berintegritas. Hadirin yang berbahagia, melalui sosialisasi ini, pemerintah Kota Denpasar berkomitmen penuh dalam upaya untuk mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi, dan kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa integritas dalam pengadaan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab hukum dan profesional. Para penyedia, jadi Bapak dan Ibu, kami harapkan memenuhi regulasi, menghindari praktik suap menyuap, gratifikasi, apalagi markup atau kolusi, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, terbuka, dan bersaing, ya, berdaya saing. Kami juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan. Pemerintah Kota Denpasar sangat terbuka terhadap masukan dari rekan-rekan penyedia, terutama jika menemukan indikasi praktik yang tidak sehat dalam proses pengadaan. Pemerintah Kota Denpasar telah menyediakan kanal pelaporan yang dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kami ingin memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di Kota Denpasar berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari kepentingan pribadi. Kami percaya Bapak dan Ibu sekalian sebagai mitra kerja kami memiliki peran strategis dalam menjalankan jadi upaya anti korupsi dan integritas. Tugas mulia ini hanya bisa terlaksana jika kita sendiri menjadi teladan yang bersih, jujur dalam setiap tindakan. Hadirin yang saya hormati, mari kita jadikan kegiatan ini sebagai komitmen bersama untuk membangun pemerintah Kota Denpasar yang lebih bersih dan berintegritas. Kepada narasumber dan penyuluh anti korupsi Kota Denpasar, saya ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan pada kegiatan sosialisasi pada hari ini. Demikian yang saya dapat sampaikan. Selamat mengikuti sosialisasi kepada para peserta. Semoga sosialisasi ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi keluarga besar Kota Denpasar. Pada hari ini, Kamis 23 Oktober 2025, sosialisasi anti korupsi kepada penyedia barang dan jasa di Kota Denpasar, saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Baik, terima terima kasih kami sampaikan kepada Bapak PLT Inspektur Daerah Kota Denpasar atas sambutan dan arahannya. Sebelum kita melanjutkan ke acara inti, mari kita abadikan momen kebersamaan pagi ini dengan foto bersama secara virtual. Ya, kepada seluruh peserta di ruang Zoom meeting, kami mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera, menampilkan wajah terbaiknya dan memberikan senyum. Ya, ya, tim panitia akan bantu melakukan pengambilan gambar. Mohon tetap di posisi. eh, ya, untuk panitia, kami persilakan untuk mengambil gambar. Ya, hitung bersama ya, Bapak Ibu.
Satu, dua, tiga. Oh, mohon maaf. Ya, kembali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Sebelumnya saya izin pamit kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Jadi mohon maaf saya tidak bisa mengikuti kegiatan sosialisasi ini sampai akhir karena ada penugasan lain yang harus saya hadiri dan tidak bisa ditinggalkan. Namun tanpa kehadiran Tiang harap juga Bapak dan Ibu tetap dapat menyimak dengan baik dan tentunya arahan dari Mas Umar dapat diterima dengan baik sehingga dapat dilaksanakan untuk kedepannya. Yang pikir Nike, jadi Tiang mohon pamit. Terus lanjutkan acaranya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak PLT Inspektur. Uh, Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi sosialisasi anti korupsi oleh penyuluh anti korupsi Kota Denpasar, yaitu Bapak Iwayan Wicitra Hadirupana. Baik, kepada Bapak narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Moderator, terima kasih Mbak PLT Direktur yang tadi sudah berkenan memberikan sepatah dua patah kata untuk acara pada pagi ini. Semangat pagi untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu penyedia yang telah menyempatkan diri ya. Kami mohon mungkin beberapa puluh menit waktunya yang mengganggu aktivitas di pagi ini untuk bersama-sama kita eh, saling mengingatkan terkait dengan anti korupsi yang kita sering eh, dengarkan, yang sering kita mungkin alami ya di dalam kita melakukan aktivitas ataupun pekerjaan kita sehari-hari, apalagi ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya izin tiang share screen. Eh, Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, apakah sudah bisa dilihat dengan jelas mungkin materi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini? Sudah, Pak. Sudah, nggih. Oke. Baik, kalau kita berbicara tentang pengadaan barang dan jasa ya, seperti yang disampaikan dari Pak PLT Inspektur, tentunya ini suatu hal yang riskan. Artinya suatu hal yang sangat-sangat sering berhimpitan antara pengadaan barang jasa dengan korupsi. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, beberapa kasus atau beberapa hal yang sering kita lihat di media massa atau dimanapun, bahwa pengadaan barang jasa ini yang paling sering berkaitan dengan korupsi. Izin saya lanjutkan. Mungkin yang pertama kita bicara dari dasar hukum dulu. Bagaimana dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia itu? Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ya, yang ini setelah terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Kemudian yang tiga ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian ada PP Nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan eh, sebentar.
Oh iya. Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ada Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan terakhir tentang Perpres nomor 102 tahun 2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini merupakan dasar hukum ya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ya, untuk kita ketahui bersama. Nah, kemudian eh, saya sedikit bercerita tentang pengertian dari korupsi itu tersendiri. Nah, secara asal-usul kata ya, secara dasar, korupsi itu asal katanya ya dari bahasa Latin sebenarnya ya, corruptio, yang artinya tidak jujur. Nah, kemudian itu didefinisikan ya, dapat didefinisikan dari kata korupsio itu menjadi berbagai macam definisi, tetapi secara inti bahwa memang korupsi itu suatu tindakan yang tidak jujur, tidak bermoral, ya, yang salah satu bisa kita garis bawahi adalah tindakan yang tidak jujur, tidak bermoral, yang tujuannya untuk mencari keuntungan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Nah, itu asal kata atau dasar kata daripada pengertian daripada korupsi. Nah, kemudian korupsi ini dapat kita lihat ya, penyebabnya itu dari beberapa hal. Yang paling sering itu adalah faktor internal. Ya, ada tiga hal sebagai faktor penyebab korupsi, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah sifat serakah. Sifat serakah ini merupakan suatu sifat yang tamat, ya, yang tidak merasa cukup ya. Sudah diberikan satu, pingin dua. Sudah diberikan dua, pingin tiga. Ya, itu sifat serakah. Kemudian yang kedua, gaya hidup mungkin kita tidak bisa hindari ya. Seperti yang kita lihat dewasa ini, terjadinya pergeseran masyarakat kita ya, yang cenderung konsumtif ya, bergaya hidup mewah, padahal dari segi kemampuan mungkin tidak mampu untuk memenuhi keinginannya, ya itu dia akan mencari suatu celah, suatu kesempatan untuk memenuhi gaya hidupnya itu, ya salah satunya dengan tindakan korupsi ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah moral, moral yang lemah. Ya, seperti Bapak Ibu mungkin ketahui bersama, bahwa moralitas kita itu sebenarnya sudah terjadi degradasi, artinya degradasi moral. Artinya orang itu tidak lagi merasa malu, tidak memiliki lagi merasa harga dirinya akan turun apabila melakukan tindak pidana korupsi, itu sudah tidak ada lagi dalam nilai moral dan nilai harga diri dari masyarakat kita. Itu yang mungkin beberapa faktor internal ya yang menyebabkan terjadinya korupsi. Baik, Bapak Ibu penyedia yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang bersedia telah hadir pada acara di pagi hari ini. Nah, ini saya sampaikan beberapa tantangan ya terkait dengan nilai-nilai integritas ya, karena korupsi itu sebenarnya pengikisan nilai integritas ya, nilai integritas, integriti, nilai kesatuan dalam diri kita. Nah, yang pertama adanya mungkin tekanan dari atasan atau beberapa pihak yang berkepentingan. Ini jelas, ya, adanya suatu tekanan, adanya suatu sistem ya yang eh, mempengaruhi atau yang menekan kita. Kemudian yang kedua, lingkungan tidak mendukung. Artinya, di saat kita akan suatu gerakan integritas, ya, lingkungan kita ini sepertinya mencemooh kita. Artinya lingkungan kerja kita ini tidak mendukung. Artinya tidak ada support dari lingkungan kerja kita untuk kita menegakkan integritas. Kemudian yang ketiga, kurangnya perlindungan untuk whistleblower. Istilahnya, begitu kita mengungkapkan suatu tindak kejahatan, justru kita yang akan jadikan korban. Itu yang sering terjadi. Artinya perlindungan kepada pengungkap atau whistleblower ini sampai saat ini memang sangat rendah. Artinya tidak ada jaminan kepada whistleblower
bahwa dia mengungkap suatu tindak kejahatan, dia akan dilindungi oleh eh, pemerintah. Ya, artinya kadang-kadang dan sering terjadi pengungkap ini menjadikan korban. Kemudian keterbatasan pengetahuan terhadap regulasi maupun eh, tentang etika. Ya, ini terkait dengan kemampuan eh, para masyarakat maupun penyedia barang jasa terkait dengan regulasi tentang anti korupsi. Nah, ini yang mungkin salah satu hal yang mendasari kami untuk memberikan sosialisasi lah, istilahnya kita sharing bersama untuk menekankan tentang anti korupsi. Nah, kemudian yang ketiga adanya tekanan sosial dan budaya lokal. Nah, salah satu tekanan sosial itu adalah kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi. Artinya ada budaya konsumtif. Ya, kita tidak mengikuti rekan kita, artinya kita akan tersisih. Itu adalah salah satu tekanan sosial mungkin. Oke. Baik, Eh, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan di pagi hari ini, kita mungkin akan sampaikan beberapa penyebab daripada korupsi. Ada beberapa teori ya, tetapi dari teori ini ya kemungkinan semua relevan ya. Tetapi yang paling pertama, apa yang paling sering muncul dan disampaikan terkait dengan penyebab korupsi itu adalah teori CDMA teori, di mana korupsi terjadi adanya kekuasaan dan adanya monopoli, ya, adanya kekuasaan, adanya monopoli, ditambah lagi tidak adanya akuntabilitas, artinya tidak adanya pengawasan, tidak adanya pertanggungjawaban yang bagus, dan adanya kekuasaan dan monopoli itu yang sering menjadi penyebab korupsi. Nah, kemudian yang kedua mungkin ini teori yang fraud triangle teori ya, di mana ada kesempatan, adanya motivasi, kemudian nah adanya rasionalisasi, artinya dia membenarkan tindakan korupsinya itu, merasionalisasi, wah saya sudah capek ini bekerja, wajar dong saya dapat lebih. Nah, itu kadang-kadang hal-hal itu yang menyebabkan terjadinya korupsi. Ya, oke, Bapak Ibu, saya mungkin tidak banyak bercerita tentang penyebab korupsi. Nah, kemudian ini strategi pemberantasan korupsi ya. Kalau di KPK ada namanya dengan strategi Trisula ya. Itu kaitannya dengan pendidikan, pencegahan, nah terakhir ini penindakan. Nah, pendidikan, ya bagaimana kami di Kota Denpasar berusaha membangun suatu eh, komunikasi, ya salah satunya dengan acara hari ini, sosialisasi untuk memberikan pendidikan, baik itu kepada rekan-rekan ASN, kepada Bapak Ibu penyedia, kepada anak didik yang nantinya akan kami sasar. Ya, artinya kami di Kota Denpasar dengan rekan-rekan kami di penyuluh anti korupsi di Kota Denpasar akan nanti bersinergi lah untuk eh, melakukan suatu pendidikan anti korupsi. Kemudian yang kedua, pencegahan. Nah, pencegahan ini lebih eh, berhubungan dengan suatu sistem. Contohnya adalah kami di ASN itu adanya laporan harta kekayaan. Nah, itu adalah suatu sistem pencegahan untuk memonitor tentang kekayaan harta rekan-rekan di ASN. Kemudian yang terakhir baru ini penindakan. Nah, penindakan ini dilakukan oleh rekan-rekan kita di aparat penegak hukum. Nah, semoga dengan adanya sosialisasi ini kita menghindari yang terakhir ini, penindakan ini. Eh, Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kita akan berbicara sedikit tentang pengukuran tingkat korupsi. Seperti yang mungkin Bapak Ibu penyedia sudah ketahui bersama bahwa ada beberapa pengukuran tingkat korupsi, cuman yang paling sering mungkin Bapak Ibu dan sampai saat ini sedang berlangsung itu adalah survei penilaian integritas atau SPI. Mungkin Bapak Ibu sudah menerima terkait dengan WA Blast ya, survei penilaian integritas. Ini saya mohon ya biar kita bisa
memantau dan mengukur bagaimana tingkat korupsi di daerah. Ya, saya mohon dukungan peran serta Bapak Ibu selaku penyedia, tidak hanya mungkin di tahun ini, mungkin tahun-tahun ke depannya apabila mendapatkan WA blast terkait dengan SPI Centang Biru, mohon diisi. Itu yang pertama terkait dengan survei penilaian integritas. Kemudian yang kedua, kita berbicara tentang pengukuran tingkat korupsi itu ada namanya IPAK, itu Indeks Perilaku Anti Korupsi. Itu adalah mengukur tingkat permisivitas masyarakat ya terhadap perilaku anti korupsi. Kemudian ada yang terakhir ini adalah CPI ya, Corruption Perception Index. Nah, ini memang oleh suatu lembaga internasional yang mengukur tingkat korupsi di suatu negara. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, yang telah bersedia hadir di pagi hari ini, untuk mendukung nilai-nilai integritas kita selaku penyedia barang jasa, selaku pelaku bisnis, selaku pelaku eh, pengadaan, ya ini ada beberapa nilai integritas ya, tepatnya 9 nilai integritas. Yang pertama itu tentunya ada nilai inti. Ya, ada nilai inti di sana ada 3 hal, yaitu jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua ada terkait dengan sikap, adil, berani, peduli, dan yang ketiga berkaitan dengan etos kerja, kerja keras, sederhana, dan mandiri. Nah, dari ke-9 nilai integritas ini, nilai intinya itu adalah jujur. Ya, kejujuran itu ada istilahnya kalau Bapak Ibu di dunia bisnis ada artinya bagaimana kejujuran itu akan mendukung bisnis Bapak Ibu karena kejujuran itu adalah inti dari berbisnis sebenarnya. Oke, terima kasih. Kemudian ini beberapa upaya ya yang telah kita lakukan di Kota Denpasar terkait dengan pencegahan korupsi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik ya. Ini beberapa kegiatan yang telah kami lakukan di Inspektorat Kota Denpasar. Kemudian kami sudah melakukan juga ya sosialisasi bekerja sama dengan Radio Publik Kota Denpasar ya kemarin di bulan September kami selaku penyuluh anti korupsi sudah bersama-sama juga melakukan suatu sosialisasi, suatu diskusi dengan rekan-rekan di apa melalui Radio Publik Kota Denpasar dengan semeton warga Kota Denpasar. Kemudian adanya penandatanganan integritas, fakta integritas juga sudah dilakukan, mulai dari pimpinan kami, kemudian dengan beberapa pimpinan, semua pimpinan OPD, sampai kepada kelurahan dan desa. Selain itu, kami juga sudah melakukan beberapa kegiatan ya, yang mungkin salah satunya adalah pencanangan zona integritas kepada beberapa organisasi perangkat daerah yang memberikan langsung pelayanan publik yang sampai saat ini untuk di tahun 2025 untuk Bapak Ibu ketahui bersama bahwa kita di Kota Denpasar masih menunggu pengumuman dari Kementerian Pan-RB ya Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan pengumuman wilayah bebas korupsi yang ada kaitan WBBM dan WBK eh, terkait dengan sonda integritas, pembentukan sonda integritas di Kota Denpasar. Nah, tadi sudah disampaikan sama Bapak PLT Inspektur terkait peran serta Bapak Ibu selaku penyedia untuk mendukung kami dalam upaya pencegahan korupsi apabila Bapak Ibu melihat mengalami kegiatan atau tindakan korupsi ataupun tindakan-tindakan yang lain yang berkaitan dengan korupsi, silakan diadukan di saluran pengaduan kami yang ada di Prodenpasar. Ya, ini di pengaduan@denpasarkota.go.id atau di Prodenpasar. Nah, kemudian terkait juga dengan eh, korupsi, ya, korupsi itu yang seperti saya sampaikan di awal itu nilai dasarnya adalah pengikisan integritas, di mana integritas itu adalah nilai kejujuran.
Nah, ini ada kaitannya juga dengan gratifikasi. Ya, ini beberapa kegiatan kami ya yang terkait dengan gratifikasi. Mungkin nanti di akhir akan kami sampaikan apa itu gratifikasi. Bahwa kami di Kota Denpasar sudah berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya penguatan ataupun upaya-upaya terkait dengan adanya laporan gratifikasi. Kami sudah berupaya melakukan suatu bimbingan teknis, suatu sertifikasi, kemudian suatu pembentukan perkada atau peraturan wali kota terkait dengan pembentukan unit pengelolaan gratifikasi. Nah, ini mungkin terkait dengan beberapa hal eh, yang mendukung ya pemerintah Kota Denpasar untuk berkomitmen mencegah korupsi, adanya mall pelayanan publik salah satunya, kemudian beberapa hal termasuk adanya transaksi non tunai yang sedang kita gencarkan. Bapak Ibu yang saya hormati, ya mungkin Bapak Ibu sudah ketahui bersama bahwa kami sudah memiliki beberapa kanal layanan ataupun kanal informasi yang bisa Bapak Ibu akses terkait beberapa informasi, baik itu terkait dengan pengadaan, mungkin melalui RUP, maupun kanal-kanal yang lain ya terkait dengan pengelolaan informasi-informasi yang penting yang ada di Kota Denpasar. Nah, kemudian salah satu hal yang kaitannya dengan keberadaan Bapak Ibu penyedia barang dan jasa, kami sebenarnya sudah melakukan suatu kolaborasi yang luar biasa ya. Kami di internal, antara kami di Inspektorat dengan bagian pengadaan barang jasa di Sekretariat Daerah Kota Denpasar terkait dengan penyamaan persepsi ya penerapan e-purchasing yang seperti yang kita ketahui bersama sekarang sudah ke versi 6. Itu mungkin kolaborasi-kolaborasi yang telah kita lakukan, begitupun dengan beberapa kegiatan-kegiatan kami ya, yang melibatkan masyarakat, melibatkan dunia usaha, melibatkan beberapa organisasi pemerintah daerah, perangkat daerah untuk bersama-sama memerangi korupsi. Kemudian kami tidak lupa juga mengedukasi masyarakat dengan kearifan lokal. Nah, ini salah satunya kami memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini dengan melibatkan anak-anak. Ya, dengan adanya permainan tradisional, dengan adanya dolanan, begitupun dengan kearifan lokal yang lain. Apakah kami melakukan upaya sosialisasi itu melalui pementasan wayang, melalui bebondresan, melalui sendera tari, ya, yang telah kami lakukan bekerja sama dengan beberapa kelompok masyarakat maupun dengan beberapa desa atau lurah. Nah, eh, kita akan bicara terkait dengan komitmen kami di Kota Pasar terkait dengan pencegahan korupsi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ini terkait dengan penandatanganan fakta integritas ya untuk seluruh kepada perangkat daerah sampai kepada desa dan kelurahan. Ini mungkin saya berbicara sedikit seperti yang saya sampaikan di awal kepada Bapak Ibu yang saya hormati terkait dengan pengendalian gratifikasi. Nah, bahwa gratifikasi ya, gratifikasi itu ya saya sampaikan dari sini bahwa gratifikasi itu adalah suatu hal pemberian yang bersifat tanam budi. Tidak ada timbal balik pada saat itu. Artinya suatu tindakan yang kita lakukan saat ini akan suatu tanam budi yang akan kita nantikan hasilnya mungkin beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan. Tidak serta-merta saat itu. Itulah yang kita sampaikan gratifikasi itu adalah pemberian hadiah. Hadiah yang mulai dari kecil mungkin. Apakah itu berupa makanan, kemudian apakah itu berupa barang-barang kecil yang nilainya kecil, tetapi itu merupakan suatu proses tanam budi. Ya, tanam budi yang akan hasilnya ya, akan diminta atau dinikmati sekian bulan lagi daripada hadiah-hadiah itu. Ya, tidak serta-merta saat itu. Nah, ini saya sampaikan, gratifikasi itu adalah pemberian secara luas ya. Apakah itu berbentuk uang,
barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, obat-obat pemberian pengobatan cuma-cuma maupun fasilitas lainnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu selaku pelaku usaha, pelaku industri, penyedia barang jasa yang bekerja sama dengan kami di pemerintah Kota Denpasar, tentunya dalam melaksanakan sebagai mitra kerja kami ya di Kota Denpasar, sekali lagi saya sampaikan hindari ini ya, pemberian uang, bank ataupun diskon ya seperti yang saya sampaikan di layar ini, hindari ini. Artinya mari kita bersama-sama wujudkan pasar yang bebas korupsi seperti yang bahwa pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi yang namanya anti korupsi. Nah, ini yang bisa sampaikan terkait dengan perbedaan gratifikasi ya. Suap dan pemerasan. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa gratifikasi itu adalah suatu pemberian hadiah yang ada kaitannya dengan jabatan. Contohnya gimana? Pengusaha memberikan voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam perizinan. Walaupun walaupun PNS itu tidak ada meminta. Kemudian PNS itu sana sudah tugasnya, karena sudah SOP-nya dia harus melakukan kegiatan itu. Tetapi ada rasa iwuh pakewuh dari teman-teman penyedia, artinya memberikan ucapan terima kasih. Ini sebenarnya gratifikasi. Tidak ada kesepakatan. Nah, kemudian yang kedua suap. Ada kesepakatan. Dilakukan secara rahasia dan tertutup. Ya. Kemudian yang ketiga ini pemerasan. Artinya ada permintaan sepihak dari pejabat bersifat memaksa dan penyalahgunaan kuasa. Nah, ini mungkin yang terkait beberapa hal yang bisa yang sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin bila ada suatu hal yang perlu kita diskusikan, mari diskusikan bersama-sama untuk membangun Kota Denpasar yang lebih bersih, sesuai dengan konsep pimpinan kami, Denpasar maju, makmur, aman, jujur dan unggul. Ya, kita ambil kata jujurnya dalam hal ini. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan, yang kembalikan waktunya ke Bapak Moderator. Silakan Bapak Moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak narasumber, Bapak Wayan Wicitra, atas pemaparan yang sangat bermanfaat tentunya. Nah, selanjutnya eh, kita akan memasuki sesi tanya jawab atau diskusi. Jadi, kepada Bapak Ibu peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat raise hand ataupun juga dapat open mic secara langsung ataupun juga dapat mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Untuk itu, kami persilakan kepada Bapak Ibu. Mungkin eh, apa dari pemaparan yang kami sampaikan tadi, mungkin ada yang kurang jelas, bisa bisa kita diskusikan pada hari ini. Ingat, saya tahu, kami tahu kesibukan Bapak Ibu ya selaku pelaku usaha, selaku penyedia barang jasa yang mungkin pada pagi hari ini memiliki kesibukan yang luar biasa. Artinya apa yang kami sampaikan mohon dapat kita maknai bersama sebagai suatu hal yang dapat memberikan suatu perubahan yang berdasar dalam tata kelola pemerintahan kami di Kota Denpasar yang lebih baik ke depannya. Eh, Kami harap Bapak Ibu pelaku usaha di Kota Denpasar kita bersama-sama bersinergi ya sebagai mitra kerja karena kami yakini kami di Kota Denpasar tidak bisa menjalankan suatu pemerintahan tanpa ada dukungan dari masyarakat, dari mitra kerja yang salah satunya dari Bapak Ibu selaku pelaku usaha. Mungkin itu. Kan kalau memang perlu diskusikan, kalau memang ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan,
Baik, Bapak Ibu, eh, apabila tidak ada pertanyaan, baik di sini mungkin saya izin eh, sedikit bahwasanya tadi telah disampaikan banyak sekali poin-poin penting terkait dengan anti korupsi dan upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan di Kota Denpasar. Kemudian eh, juga di sini ditekankan juga terkait dengan gratifikasi, karena mungkin praktik yang terlihat kecil, eh, namun kian dapat mengikis integritas kita semua. Jadi tantangan-tantangan ini eh, kita harus hadapi bersama guna untuk mewujudkan praktik pengadaan barang jasa yang bersih dan bebas dari korupsi. Jadi baik Bapak Ibu, apabila tidak terdapat pertanyaan, eh, tak terasa kita sudah s- sampai di penghujung acara sosialisasi anti korupsi kepada penyedia barang jasa. Jadi kami berharap di kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran bersama bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam setiap proses pengadaan. Jadi atas nama panitia dan penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber, kepada seluruh peserta, dan pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pada pagi hari ini. Jadi, semoga semangat anti korupsi terus kita dapat jaga dalam setiap langkah kerja kita dan pelayanan kepada masyarakat. Baik, saya Ibu Tula Kusmana Narayana selaku moderator, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di kegiatan kami berikutnya. Tak lupa juga Bapak Ibu, kami himbau untuk mengisi absensi sosialisasi pada kolom chat sebagai bukti kehadiran pada pagi hari ini. Baik, sekian Bapak Ibu semua. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Om Wassalamualaikum Swastiastu. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Shalom, nama nama budaya dan budaya dan salam salam sejahtera sejahtera bagi bagi kita semua.